Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai uji validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, dan linearitas pada uji statistik deskriptif. Nah, dalam penelitian kuantitatif, sebelum data dianalisis lebih lanjut, penelitian perlu melakukan pengujian instrumen dan uji persyaratan analisis. Pengujian tersebut meliputi uji validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, dan linearitas. Kelima uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan telah layak dan data yang diperoleh memenuhi syarat untuk dianalisis. Pada uji validitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk melakukan pengetahuan sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, instrumen yang valid berarti dapat menggambarkan variabel penelitian secara tepat, misalnya angket motivasi belajar harus benar-benar mengukur motivasi belajar peserta didik. Nah, di situ ada rumusnya, rumus uji validitas. Dengan X. Nah, yang selanjutnya ada kriteria pengambilan keputusan, yaitu apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel pada taraf signifikan 5%, maka item yang dinyatakan valid gitu ya. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid dan sebaiknya diuji kembali. Nah, setelah instrumen dinyatakan valid dan reliable, selanjutnya dilakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal merupakan salah satu syarat penting dalam penggunaan statistik parametrik. Data yang normal ditandai dengan penyebaran data yang mengikuti kurva normal atau kurva lonceng. Nah, itu setelah instrumen yang dinyatakan valid dan reliable, selanjutnya dilakukan uji normalitas. Nah, setelah itu ada uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians data dari beberapa kelompok memiliki kemampuan atau homogen. Uji ini penting terutama dalam penelitian yang membandingkan nah, di sini ada uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah uji ini sangat penting dalam analisis korelasi dan regresi. Pada salah satu asumsi dasar regresi adalah adanya hubungan linear antara variabel. Nah, dengan demikian uji validitas, uji homogenitas, reliabilitas, normalitas, dan linearitas merupakan tahapan penting dalam penelitian kuantitatif. Nah, pada uji validitas digunakan. Nah, di sini ada contoh kasus penelitian, yaitu hubungan perhatian orang tua dengan motivasi belajar anak kelompok B di TK Harapan Bangsa tahun ajaran 2026-2027. Nah, di sini ada data penelitiannya, terdapat 30 data ya, yang terdiri dari responden, perhatian orang tua yaitu variabel X, dan motivasi belajar yaitu variabel Y. Nah, terdapat 30 data. Yang pertama kita uji validitas dulu. Kita masukkan datanya semua ke SPSS, lalu ketik analis correlate. Nah, di situ ada nanti masukkan data ke variabel X1-nya, masukkan ke variabel, langsung total, klik OK. Nah, nanti langsung ada hasilnya. Nah, seterusnya sampai ke X5. Nah, yang selanjutnya untuk uji validitas yang variabel Y-nya. Sama seperti caranya sama seperti uji validitas yang X.
Yang selanjutnya kita uji reliabilitas. Kita masuk ke Scale Reliability Analysis. Kita masukkan semua data X1, X2, X3, X4, X5. Nah, itu semuanya dimasukkan ke items. Lalu kita masukkan ke items dari X1, X2, X3, X4, X5. Nah, langsung ke statistik. Pada tabel item, scale if item delete. Nah, itu dicentang semua. Setelah semuanya langsung klik OK. Nah, itu hasil dari reliability ya, atau reliabilitas. Setelah itu kita uji homogenitas. Yang dimasukkan hanya total X dan total Y. Nah, kita langsung ke compare analysis, klik homogeneity of variances, langsung continue, OK, dan muncul hasilnya. Yang selanjutnya kita uji normalitas, masuk ke descriptive statistik, ke explore. Nah, yang total X dan Y dimasukkan ke dependent list ya. Masukkan total X, lalu total Y, langsung ke plots, klik normality plots with test, continue, OK. Nah, di situ langsung ada hasil dari uji normalitasnya. Yang selanjutnya kita uji ke linearitas. Yang pertama yaitu kita regression ke kurva estimation, lalu klik pada dependent, klik total X, masukkan ke dependent. Pada total Y ya, masukkan ke dependent, dan pada variabel yaitu total X. Setelah itu, setelah dimasukkan, klik linear pada models. Nah, setelah dicentang pada linear, lalu paling bawah ada display ANOVA table. Nah, di situ langsung ada hasil dari linearitasnya ya. Nah, itu di situ ada hasil dari linearitas. Yang terakhir kita akan uji statistik deskriptif. Nah, kita akan ke deskriptif statistik, lalu ke frequencies, kita masukkan total X ke variabel, lalu total Y sama ke variabel. Selanjutnya klik statistik yang di atas. Pada central tendency dicentang semua mean, median, mode, dan sum. Lalu klik continue. Nah, klik OK. Nah, di situ ada hasil dari statistik deskriptifnya.
Setelah kita uji tadi di SPSS, di sini ada hasil uji validitas pada X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, di situ ada 5 tabel ya. 5 hasil ya gitu. Nah, di sini berdasarkan hasil uji validitas instrumen variabel perhatian orang tua yaitu X, diketahui bahwa seluruh butir pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi atau R hitung yang lebih besar daripada nilai R tabel pada taraf signifikan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan mampu mengukur bentuk perhatian orang tua secara tepat dan sesuai. Nah, lanjut pada perhatian orang tua dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Yang selanjutnya ada hasil uji validitas pada Y. Nah, berdasarkan hasil pengujian validitas, instrumen variabel motivasi belajar atau Y diperoleh nilai R hitung setiap item lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel pada taraf signifikan 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan mampu mengukur aspek ya gitu. Yang selanjutnya ada uji reliabilitas X pada X. Nah, hasil uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach alpha menunjukkan bahwa instrumen variabel perhatian orang tua memperoleh nilai alfa lebih besar dari 0,70. Nilai tersebut menjadikan bahwa instrumen memiliki tingkat konsisten internal yaitu yang baik. Nah, pada hasil uji normalitasnya yaitu pada uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk karena jumlah sampel kurang dari 50 responden diperoleh nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data variabel perhatian orang tua dan motivasi belajar yaitu normal gitu ya. Yang selanjutnya uji homogenitas. Nah, menggunakan Levene test nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa varian data antar kelompok bersifat homogen. Nah, yang selanjutnya hasil uji linear ya. Nah, hasil uji linear bahwa hubungan antara variabel perhatian orang tua dan motivasi belajar linear gitu ya. Hasil dari analisis statistik deskripsi terhadap 30 responden. Nah, di sini data menunjukkan bahwa skor perhatian orang tua relatif tinggi. Di sini ada kesimpulan keseluruhan dari hasil uji tadi.